Monggo kami persilakan. Mohon maaf untuk dari audien kami pending dulu dan kami kembalikan kepada panelis apabila ada pertanyaan bisa disampaikan kembali mungkin. Cukup. Mohon maaf untuk panelis, mohon memberikan 2 pertanyaan lagi untuk calon nomor urut 2 ini. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk moderatornya ya. Mbak siapa? Mbak siapa? Dila sama Juwita. Mbak Dila sama Mbak Juwita. Kasih aplaus sekali lagi yang meriah. Oke. Karena tanpa beliau acara kita tidak meriah gitu ya. Oke, lanjut ya. Sudah pernah baca statuta ya gitu ya. Ini nanti kalau belum baca wajib baca gitu. Karena ini salah satu kitab suci gitu. Yang kedua RKL, biar tidak ada pertanyaan anggaran Demasema itu berapa gitu kan. Apakah itu sudah proporsional apa enggak ya. Itu nanti harus 2 kitab suci itu harus dibaca. Ini terkait dengan statuta Yayan Kediri. Bagian ke-9 tentang mahasiswa. Pasal 65 ayat 1 poin C. Disebutkan bahwa salah satu hak mahasiswa adalah membentuk organisasi kemahasiswaan dan mendapatkan dukungan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan tersebut. Jadi kalau zaman saya 2004 itu anggaran UKM itu 400.000 gitu ya. Sekarang berapa Mas? Sekarang berapa? 6 apa 7? 6 juta gitu ya. Dengan jumlah mahasiswa yang hari ini sudah hampir 12.000. Nanti apakah itu proporsional, adil atau tidak? Pertanyaannya adalah sejauh mana yang paslon ketahui tentang sarana prasarananya yang ada di Dewan Mahasiswa, terkhususnya unit kegiatan mahasiswa. Karena nanti saya sore itu nanti malam juga ada UKM yang undang saya gitu. Itu keloanya masih dana gitu. Bahkan tidak bisa ngambil problemnya itu. Nah, itu bagaimana solusinya? Dan apa langkah-langkah paslon yang akan lakukan untuk mengawal tersebut itu. Jadi keluhan-keluhan UKM Demasema terkait dengan sarana prasarana dan anggaran yang hanya rektorat yang tahu, itu bagaimana? Terima kasih. Untuk pertanyaan ini mohon dijawab dulu. Ya, terima kasih. Izin menjawab dari pertanyaan yang pertama tadi terkait gimana pengawalan terkait ketika kampus ada sebuah masalah. Mohon maaf, kita meminta untuk menjawab pertanyaan dari panelis dulu. Oke, terkait bagaimana pengawalan yang ada ya tentang hak-hak mahasiswa yang harus disuarakan. Ya, secara fungsional dari DEMA adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa. Jadi di situ kita akan mengacu kepada misi yang ketiga, bagaimana kita bisa merespon hingga memberikan solusi. Nah, pertanyaan yang selanjutnya yang sangat beruntun yaitu terkait bagaimana bentuk solusinya. Maka kita adakan pengawalan. Karena apa? Nanti kita canangkan melalui kementerian kita, Kementerian Sumber Daya Mahasiswa, maka di situ akan dibangun suatu komunikasi yang sangat intensif kepada wilayah UKM UKK untuk membantu mereka. Tapi sebelum kita membangun itu, maka pasca kita melakukan komunikasi secara baik, maka kita akan membuat yang namanya
peraturan organisasi ataupun secara kultur administrasi. Nah, melalui situ kita akan memberikan pemahaman-pemahaman bagaimana pengawalan anggaran dananya, bagaimana kita ataupun bagaimana cara untuk kita mengeluarkan anggaran dana untuk kemaslahatan UKM dan UKK. Jadi di situ. Jadi poinnya kita akan membangun komunikasi terlebih dahulu, baru kita bentuk administrasi secara tertata agar apa? Alur yang kita bangun terbangun secara sistematis. Karena apa? Biasanya seringkali ada miskomunikasi ataupun beda persepsi secara administrasi terlebih dahulu. Maka kita selesaikan secara internal terlebih dahulu administrasi, maka kita suarakan kepada atasan. Oh, ini administrasi dari kita. Bagaimana ini sudah sebagai keputusan yang secara hak itu dilakukan kepada wilayah Dema beserta jajarannya. Jadi di dalam internal kita benahi, baru kita berjalan ke wilayah birokrasi. Untuk apa? Karena seringkali tidak adanya feedback dari beberapa wilayah itu menimbulkan suatu persepsi yang sangat liar. Karena itu maka kita dekati secara komunikasi secara kekeluargaan terlebih dahulu, Pak. Jadi pasca kita membangun komunikasi tersebut, kita akan bagaimana sih caranya mengambil dana ataupun hak dari UKM UKK agar apa? Kegiatan dari UKM UKK itu bisa terlaksana secara maksimal. Karena apa? Secara hierarki Dema itu tetap menaungi UKM dan UKK karena secara struktural tersebut penaungannya tetap di Dema di situ. Jadi kita harus bisa menjadi Dema kita akan kita bangun sebagai Dema yang responsif. Karena tanpa kita mendengar kita tidak bisa mengupayakan. Maka kita dengar terlebih dahulu keluh kesah teman-teman UKM UKK ataupun mahasiswa keseluruhan, mari kita suarakan dan kawal bersama. Seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi untuk kandidat? Ada tambahan? Oke, berikan dulu tepuk tangan buat kandidat nomor 2 ini. Kita harus menjadi Dema yang responsif ya intinya. Nah, untuk panelis mungkin ada sanggahan. Oke, terima kasih ya. Itu jawaban normatifnya begitu ya. Sampai hari ini mungkin saya di kampus itu, saya masuk di mahasiswa itu 2004 itu ya. Masuk sebagai dosen itu 2018, 2017. Problem yang sering muncul adalah ketika persoalan anggaran dana itu yang saya tidak tahu apakah kemudian UKK UKM Dema Sema itu yang tidak tahu gitu kan, atau memang jatahnya itu gitu. Misal kalau di OSIS itu anggarannya 10%, nah kita kira-kira mahasiswa itu anggarannya berapa gitu. Itu yang dari dulu tidak terjawab. Nah, itu kira-kira problemnya di mana? Apakah kemudian komunikasinya dengan pihak rektor terutama itu kemudian miskomunikasi atau tidak ada sama sekali? Sehingga kemudian beberapa kebutuhan terkait dengan sarana prasarana itu kemudian kurang begitu diperhatikan oleh pihak rektor gitu atau jajaran di bawahnya. Karena beberapa keluhan itu ketika kemudian sarana prasarana UKM misalnya, karena setiap UKM itu kemudian punya kebutuhan masing-masing gitu loh. Yang misal musik, teater atau kerohanian itu butuh alat itu. Kadang-kadang untuk pinjam alat itu juga sulit itu kan. Jadi ketika inventarisir persoalan-persoalan itu kemudian sampai proses pengawalan, apakah kemudian punya SOP tertentu yang ketika ini kemudian tidak dilakukan, nah, maka ketika tidak harus kemudian turun ke jalan kan begitu kan. Bisa saja kemudian turun ke jalan ketika kemudian miskomunikasi ini terjadi. Lah bagaimana kemudian membangun komunikasi yang baik dan benar gitu lah. Ketika kemudian aspirasi-aspirasi ini kemudian harus tersampaikan. Problemnya kemarin adalah saya mengamati 4 tahun itu ternyata ini tidak tersampaikan dengan baik gitu. Akhirnya kemudian yang muncul adalah ada dusta di antara kita gitu kan. Jadi UKM menyalahkan Dema menyalahkan rektorat menyalahkan mahasiswa, itu yang muncul karena secara administrasi tidak ada, hanya lisan gitu kan.
Nah, karena kita lembaga milik negara, administrasinya harus tertib dan sesuai dengan SOP. Nah, bagaimana menyikapi hal ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk para kandidat dimohon untuk memberikan tanggapannya atas sanggahan dari panelis. Oke, terima kasih. Mungkin untuk itu tetap yang pertama itu tetap mengkomunikasikan secara intent mungkin. Mungkin awal dari ada miskom, ya kalau saya mengamati dari sanggahan si panelis tadi, karena terjadinya miskom mungkin, miskom entah antara nanti Dema sama rektorat atau nanti Dema sama mahasiswa. Mungkin terkait itu, mungkin langkah yang pertama membangun komunikasi secara intent tadi mungkin. Oke, mungkin tambahan dari saya seperti ini. Jadi untuk mengkonkretkan suatu komunikasi, maka diperlukan suatu penjembatan. Oke, jadi sebelum kita berjalan dalam satu periode di awal kepengurusan, kami akan melakukan bahwasanya evaluasi kinerja, dalam artian hal apa saja yang harus kita benahi, sisi-sisi mana saja. Contoh, jika administrasi di sebelum-sebelumnya itu kurang setertib mungkin, maka kita akan bangun sesuai administrasi yang tertib, karena organisasi akan terbentuk melalui representasi administrasi, seperti itu. Lah, yang kedua, jika administrasi sudah terbentuk, maka kita mengawal itu sudah bisa dinyatakan sebagai masif, katakan seperti itu. Karena apa? Tanpa ada evaluasi tertentu, kita akan tidak bisa berjalan ke depan. Seumpamanya terjadi miskomunikasi di dalam 3 wilayah tersebut antara rektorat, Dema dan mahasiswa ataupun UKM UKK, maka kita evaluasi, kita temukan mana yang memang berpotensi sangat banyak menimbulkan miskomunikasi, maka kita analisis, kita cari, pasca itu kita benahi sistematis terkait komunikasinya. Kita benahi secara sistematis komunikasi, baru kita bangun. Pasca internal kita kuat, maka kami akan berjalan kepada rektorat. Kita akan memperjelas bagaimana dan poin apa saja tentang HH dan mahasiswa. Karena apa? Rektorat adalah suatu kelembagaan yang akan menaungi seluruh mahasiswa. Tanpa keterlibatan mahasiswa, maka suatu aturan yang dibuat oleh mereka tidak akan berjalan. Maka dari itu harus dievaluasi. Rektorat juga berhak untuk mendapat evaluasi dari mahasiswa di situ. Jadi kami dari Dema dan UKM UKK ataupun keseluruhan mahasiswa akan bergerak mengevaluasi hal tersebut. Agar apa? Kita mencari tahu poros mana yang katakan keropos. Nah, maka dari itu kita bangun komunikasi terlebih dahulu melalui apa? Administrasi yang tertata. Begitu, Pak. Mungkin itu dulu dari saya. Luar biasa tadi. Awalnya panas ya, tapi tepuk tangan dulu. Mungkin panelis ada pertanyaan lagi? Oke, terima kasih ya. Hari ini ada satu Dema fakultas itu kan punya otonomi terkait dengan anggaran itu. Saya mau tanya, sampai hari ini punya kantor enggak Dema itu, fakultas itu? Nah, itu kan juga jadi problem. Hari ini yang punya kantor itu kan cuma Dema pusat itu kan. Dema fakultas hari ini di sini kita tempatnya tarbiyah, itu kan kemudian ada apa enggak? Maksud saya begini. Jadi harus ada paling tidak proposal real gitu yang akan disampaikan oleh calon Prisma atau wakil Prisma terkait dengan, karena ini ngomong sarana dan prasarana itu kemudian menjadi kata kunci, karena beberapa tahun kemarin bangunannya ada yang rubuh dan seterusnya gitu ya. Ruang dosen aja kita tidak punya, apalagi kemudian ruang mahasiswa gitu kan. Nah, itu kan kemudian terkait dengan sarana dan prasarana yang kemudian harus dikawal. Daripada memperbaiki taman kan yang mending bangun kantornya Dema fakultas atau prodi gitu kan. Taman kita begitu indah gitu kan ya. Tapi kita tidak punya kantor untuk apa tadi istilahnya, apresiasi dan ekspresi gitu. Lah, bagaimana kemudian
calon Prisma dan wakilnya menyikapi hal ini gitu. Bukan hanya dalam tataran teoritis saja, tapi dalam tataran aplikatifnya juga ada. Karena ini menjadi kegelisahan, mosok ketua Dema Prodi terus Dema Fakultas itu tidak jelas kantornya, selain di Mak Kantin gitu kan itu ya, atau di beberapa warung kopi terfavorit dan murah gitu kan. Harapan saya calon Prisma ini kemudian bisa mengawal langkah konkretnya seperti apa, sehingga kemudian teman-teman itu yang sudah jelas terpilih untuk mewakili mahasiswa di Dema Prodi maupun fakultas itu benar-benar punya kantor yang jelas gitu. Jadi kalau mau menyampaikan aspirasinya juga tempatnya jelas gitu. Dan mudah-mudahan saya melihat 4 tahun ini di periode ini, apalagi ini calon tunggal gitu ya, jadi lobbynya lebih kuat daripada yang kemarin. Bagaimana kemudian lobby, karena mohon maaf perlu saya sampaikan, kalau fakultas lewatnya nanti Warek 2, kalau direktorat wakil dekan 2, mohon maaf, kalau direktorat berarti Warek 2 gitu untuk sarana prasarana UKM dan Dema Pusat. Bagaimana kemudian memfasilitasi antara ke Warek 2 kemudian ke wakil dekan 2, itu butuh langkah yang konkret, bukan hanya sekedar wacana teoritis saja gitu. Terima kasih. Oke, intinya apakah Dema Fakultas itu memiliki ruangan ya untuk menyampaikan aspirasinya mereka? Oke, silakan dijawab oleh kandidat. Oke, terima kasih Pak terkait feedback yang bagus dan itu sesuai realita hari ini Pak. Jadi menurut kami, jadi di tataran seharusnya IAIN Kediri dalam tataran keuangan dan keorganisasian harus selesai di wilayah tataran fakultas. Tapi sampai detik ini kita masih terpacu di wilayah pusat tanpa terakomodir apapun. Padahal kita sudah berjalan, IAIN itu sudah berjalan 3 tahun. Lah, maka dari itu pasca ini kami akan mengadakan evaluasi kepada wilayah rektorat. Karena apa? Tanpa adanya evaluasi mereka tidak akan mendengar kami di situ. Jadi kita adakan evaluasi dari mahasiswa untuk apa? Kembali lagi kepada titik yang tadi, poros kesalahannya di mana? Karena apa? Seharusnya IAIN itu selesai di wilayah tataran fakultas, birokrasi fakultas ataupun Dema Fakultas, secara keuangan, secara keorganisasian ataupun secara kelembagaan, seperti itu. Lah, karena apa? Hari ini kita sudah berjalan 3 tahun itu pun masih berputar ataupun memiliki poros, yaitu di Dema Pusat ataupun Sema Pusat, seperti itu. Lah, memang seharusnya hari ini Ormawa itu memiliki kesekretariatan yang jelas. Hari ini kan yang memiliki hanya UKM dan UKK. Seharusnya Dema Fakultas, Dema Institusi, HMPS ataupun Senat itu pun juga harus memiliki hal tersebut. Lah, maka dari itu kita harus merumuskan bersama secara hierarki dan struktural. Kita akan bangun komunikasi ke atas. Karena apa? Tanpa adanya serapan-serapan aspirasi dari tataran akar rumput, kita tidak akan bisa membangun kekuatan yang memang dikatakan sebagai organ mahasiswa, dikatakan sebagai spirit kerja. Karena apa? Kita harus memiliki etos kerja. Bagaimana kita bisa mengupayakan dan memaksimalkan apa yang dibutuhkan mahasiswa hari ini. Salah satu contohnya terkait sekretariat ormawa wilayah, seperti itu. Lah, pasca kita melakukan evaluasi, jika tetap saja tidak ada pembenahan dari wilayah birokrasi, maka seharusnya kami akan mengakomodir wilayah kemahasiswaan mahasiswa untuk menggaungkan itu, seperti itu. Jadi mungkin karena jika tidak ada kata respon ataupun kita tidak merespon keluh kesah yang ada di tataran akar rumput, kita juga kebingungan untuk menyampaikan apa saja sih keluh kesah. Nah, maka jika sesuai jargon PDM, kita akan mengawal birokrasi, itu termasuk suatu hal merawat demokrasi. Maka jika IAIN Kediri ingin membangun demokrasi yang utuh, maka kawal secara utuh, secara penuh, secara maksimal tentang bagaimana birokrasi itu juga bisa menjadi contoh bagi mahasiswa. Seperti itu mungkin dari saya. Oke, berikan tepuk tangan dulu ya yang meriah. Sudah ada tambahan lagi? Mungkin
Sudah cukup ya? Ada tambahan dari panelis? Sudah cukup. Oke, berikan tepuk tangan sekali lagi dong untuk panelis dan kandidat kita hari ini. Oke, kita lanjutkan ya sesi ketiga tadi yang pertanyaan untuk para audiens kepada para kandidat yang ada di depan ini. Tadi masih ada satu pertanyaan, tinggal 2 lagi. Monggo kami persilahkan. Oke, bisa maju ke depan? Iya. Beri tepuk tangan dulu yang maju ini. Luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ali Mas Musa. Di sini yang saya tanyakan, ketika para mahasiswa ataupun dari jajaran Ormawa, baik UKM maupun Dema yang ada di bawahnya itu tidak percaya pada Dewan Eksekutif Pusat. Nah, itu bagaimana cara panjenengan itu membangun kepercayaan kepada mereka? Bagaimana langkah-langkahnya? Seperti itu. Baik, terima kasih. Iya. Oke, sudah 2 pertanyaan ditampung, tinggal 1 pertanyaan lagi. Ada yang ingin bertanya? Oke, bisa maju ke depan. Beri tepuk tangan lagi yang meriah untuk para penanya. Iya. Oh ini, iya, itu mic-nya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammadul Fuad. Saya ingin bertanya kepada calon Ketua Dema Pusat dan Wakil Ketua Dema Pusat. Di dalam misi jenengan, niku kan yang kedua yaitu mengembangkan potensi manajerial mahasiswa YIN Kediri melalui pola upgrading organisasi. Sedangkan untuk dari teman-teman dari keseluruhan dari kampus ada yang masih pasif atau apatis birokrasi kampus maupun organisasi-organisasi di intra kampus atau ormawa tersebut. Nah, kira-kira pola untuk nanti untuk mengembangkan potensi kepada mahasiswa IAIN Kediri khususnya dengan pola organisasi, kira-kira itu langkah-langkahnya seperti apa, apalagi untuk era sekarang, kira-kira yang masih relevan atau bisa dipakai dan bisa menjadi inisiator kepada teman-teman di kampus yang seperti apa gitu. Untuk yang pertama seperti itu. Untuk yang kedua, ini yang misi yang ketiga yakni ada menjadikan Ormama sebagai inisiator yang responsif dan solutif bagi mahasiswa YIN Kediri. Nah, kira-kira sebagai inisiator yang seperti apa, lalu respon dari calon ketua Dema maupun wakil ketua Dema ini untuk memberi solusi kepada mahasiswa dengan permasalahan-permasalahan di fakultas maupun di kampus. Nah, kira-kira untuk saat ini sarana prasarana untuk saat ini kan juga sangat kurang sekali yang didapat oleh mahasiswa khususnya. Apalagi dengan pembayaran UKT semakin tahun semakin nambah. Nah, kira-kira solusi dari teman-teman ketua Dema maupun wakil ketua Dema itu yang seperti apa? Yang bisa nanti untuk diterapkan di wilayah-wilayah maupun untuk aspirasi ke atas. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Luar biasa sekali pertanyaannya. Oke. Oke, saya bacakan untuk pertanyaan yang pertama. Bagaimana sikap calon presiden dan calon wapres memberikan pengawalan kepada kampus ketika ada masalah? Oke, bisa dipahami? Oke, monggo dijawab. Ya, terima kasih. Saya izin menjawab dari pertanyaan yang pertama. Untuk pengawalan yang pertama, kita tidak bisa untuk berjalan sendiri. Ya, pastinya kita tetap pengawalan. Yang pertama, kita nanti tetap ada sangkut pautnya yang dengan Dema fakultas maupun yang ke bawah itu tetap ada, karena kita membangun komunikasi yang pertama itu, tapi nanti kita tetap mau turun ke akar rumput. Dalam artian kita tetap juga pengawalan lah di wilayah situ, tapi yang terpenting membangun komunikasi dengan secara hierarki. Tadi kita tetap ada yang namanya prodi ke fakultas, fakultas ke atas, karena kita
juga lebih ke situlah untuk segi pengawalan mungkin. Untuk Oke, tadi untuk penanya pertama bisa dipahami atau Moderator izin menambahkan oh sedikit. iya, boleh, monggo. Ya. Jadi terkait pengawalan di tataran fakultas ataupun permasalahan di tataran mahasiswa ya. Kalau menurut saya seperti ini. Kita akan bersinergi dalam arti kita akan kooperatif kepada seluruh ormawa yang ada. Baik senat, baik dema fakultas, baik senat fakultas maupun HMPS. Karena apa? Jika tidak ada sinergitas di situ, kita akan tidak akan berfungsi sebagai semestinya. Karena apa? Kita adalah organ. Yang namanya organ adalah suatu hal yang memang menjadi inti dari mahasiswa. Secara arti Dewan Mahasiswa saja diartikan sebagai penjembatan antara mahasiswa kepada wilayah birokrasi. Maka dari itu diperlukannya komunikasi yang sangat intens. Maka dari itu misi yang pertama kami adalah optimalisasi fungsional secara kolegial. Jadi secara kolegial itu secara utuh. Bagaimana kita membangun hal tersebut? Lah, bertindak ke wilayah pengawalan, jika kita memang akan turun kepada wilayah secara struktural maupun secara keseluruhan. Tapi kita akan membangun kerjasama yang sangat bagus sesuai etos kerja yang akan kita canangkan, di mana dema fakultas berkomunikasi kepada pusat berkomunikasi kepada fakultas dan sebaliknya sampai hingga turun kepada tataran prodi. Karena apa? Jika HMPS berfungsi secara maksimal, maka dema akan mengawal secara optimal kebutuhan-kebutuhan tersebut. Bukan hanya kepada HMPS, dema fakultas maupun UKM, UKK pun kita akan bekerja seperti itu. Karena apa? Kebutuhan ada di dalam tataran akar rumput, bukan pada jembatan tersebut. Maka kita harus bisa melakukan komunikasi evaluasi. Jadi sebelum kita beranjak kepada evaluasi, kita harus kerja nyata. Jadi evaluasi, kerja hingga komunikasi, kita akan berjalan sesuai pola yang ada. Karena apa? Tanpa adanya etos kerja, maka nalar kritis ataupun kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam tataran mahasiswa tidak akan tersampaikan ataupun tersalurkan. Menurut saya seperti itu dulu. Oke, terima kasih atas jawabannya, sangat luar biasa. Lanjut kemudian kepada pertanyaan yang kedua, yang pada intinya bagaimana cara membangun kepercayaan kepada ormawa-ormawa dan mahasiswa. Oke. Kita berbicara terkait kepercayaan ya, berbicara terkait trust. Jadi bagaimana pembangunan kepercayaan yang ada. Adapun tataran dema pusat, satu, kita akan menjadikan dema pusat sebagai representasi satu administrasi dan komunikasi. Karena kita memiliki etos kerja maksimal, kerja secara komunal. Jadi kita akan secara secara sistematis membangun komunikasi secara intensif. Karena tanpa adanya komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, kita tidak akan berjalan sesuai fungsinya. Maka dari itu kita akan menjadi representator awal, memulai kesadaran awal bagaimana komunikasi yang utuh, bagaimana sih solusi kepada mahasiswa, bagaimana kita turun kepada mahasiswa, seperti itu. Jadi tanpa adanya kesadaran itu kita tidak akan bisa berjalan secara periodisasi, katakan situ, ataupun secara roda organisasi. Maka jika kita membutuhkan suatu kesadaran yang secara personal, maka kita bangun dari internal dema itu sendiri, yaitu menjadi representator, seperti itu. Oke, cukup. Ada tambahan dari kedua kandidat ini? Bagaimana? Cukup? Nggak ada? Oke. Komunikasi harus dijaga ya intinya. Nah, untuk audiens yang bertanya ini bagaimana? Apakah ada tanggapan? Udah cukup? Serius sudah cukup? Mungkin ada yang mau menyanggah? Ya, sebentar ya. Kalau nggak ada yang mau menyanggah, saya akan lanjut ke pertanyaan yang ketiga.
Dari sekian banyak mahasiswa itu kan ada yang bersifat apatis terhadap birokrasi kampus ya. Bagaimana cara mengembangkan potensi dengan pola organisasi dan bagaimana langkah-langkah yang masih relevan untuk saat ini? Dan bagaimana respon untuk memberi solusi kepada mahasiswa mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di kampus? Itu cukup, silakan dijawab. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kita berbicara terkait pengembangan potensi mahasiswa. Lah, mahasiswa yang lebih dari 10.000 ini kita kan pasti nggak mungkin turun untuk satu personal. Jadi maka kita akan memaksimalkan ormawa yang ada. Jadi ormawa Dema Fakultas, HMPS, karena di tataran akar rumput HMPS adalah substansial penjembatan secara struktural. Nah, kita akomodir keluh kesah mereka agar apa? HMPS juga bisa merangkul secara keprodian, baru secara kefakultasan dilaksanakan oleh Dema Fakultas dan Sema Fakultas. Secara institusi maka kita lakukan secara kolegial ataupun secara kolektif. Itu. Lah, bagaimana kita membangun pola organisasi? Karena tanpa adanya organisasi kita tidak bisa merangkul mahasiswa-mahasiswa yang katakan apatis, terus acuh dan sebagainya itu. Kita akan memaksimalkan peran ataupun fungsional dari ormawa tersebut. Polanya seperti ini. Turun dari tataran bawah melalui HMPS, kita serap aspirasi setiap prodi, kita angkat kepada tataran fakultas, baru kita angkat secara kolektif tataran institusi. Seperti itu. Jadi contoh upgradingnya, makanya dari pemaparan calon wakil Dema tadi ada tentang program upgrading mahasiswa melalui pelatihan. Pelatihan itu bukan hanya sekedar satu pelatihan saja. Nanti kita akan mencanangkan pelatihan yang secara runtut. Contoh pelatihan konflik, pelatihan manajerial, pelatihan analisis. Nah, di situ akan mengembangkan suatu potensi ormawa yang bisa merangkul keseluruhan mahasiswa di situ. Jadi tanpa peran aktif ormawa kita tidak akan bisa merangkul keseluruhan mahasiswa. Karena apa? Ini tataran kelembagaan, ini tataran organisasi seperti itu. Jadi kita akan bangun kepercayaan tadi, kepercayaan secara komunikasi. Kita akan mengerjakan upgrading sesuai kebutuhan mahasiswa melalui pelatihan manajerial, pelatihan manajemen konflik dan lain sebagainya yang akan dirumuskan ulang kepada sesuai kebutuhan yang ada. Maka kita akan bisa melaksanakan suatu roda keorganisasian di mana kembali kepada fungsional ormawa secara utuh. Karena tanpa pemaksimalan fungsional ormawa kita tidak akan bisa berjalan secara maksimal. Mungkin seperti itu menurut saya. Ada tambahan lagi? Gimana? Dari audiens yang bertanya soal nomor 3 tadi? Orangnya mana? Apakah ada sanggahan? Iya. Mohon maju dulu ya biar kedengaran suaranya. Oh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau untuk yang misi yang ketiga tadi ya sudah terjawab. Mungkin kan ketika ngomongkan terkait solusi dan inisiator atau yang mengawali. Sedangkan untuk saat ini kita digencarkan oleh isu akan IAIN menyongsong ke UIN juga. Dan di situ juga ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh kampus untuk menuju UIN. Nah, kira-kira di situ itu ada beberapa komponen-komponen yang harus terpenuhi juga. Nah, untuk inisiator dari calon ketua Dema maupun wakil ketua Dema, kira-kira nanti untuk menyongsong akan menyongsong IAIN ke UIN kira-kira dengan tahapan yang seperti apa, dengan kekurangan yang sangat banyak sekali, harus beberapa syarat-syarat tersebut. Kira-kira gimana tanggapannya? Mungkin terima kasih. Oke, sanggahannya bagaimana cara IAIN itu menyongsong agar kita itu bisa menjadi UIN ya? Silakan dijawab sanggahan dari audiens. Ya, terima kasih. Mungkin ketika nanti saya dan Mas Alfi terpilih sebagai Dema
dan Wakil Dema mungkin saya setelah ini bakalan evaluasi. Nah, evaluasi yang pertama kita mulai dari kita pengumpulan mulai dari Dema F sampai HMPS yang nantinya kita di situ ya mau mengadakan yang sifatnya evaluasi yang pertama. Dan ya refleksi lah terkait kampus 3 tahun ini untuk setelah menjadi EAN tapi kita ya masih gini-gini aja, mungkin terkait itu mungkin lebih ke evaluasi terkait nanti pengumpulan terkait Dema F sama HMPS terkait itu kita kaji bersama, kita kawal bersama, mungkin lebih ke situ. Ya, terima kasih Mbak. Ada tambahan? Oke, siap, monggo. Tambahannya sedikit. Jadi memang kenyataannya isu yang beredar itu memang sampai kepada telinga mahasiswa, di mana kita sudah menyongsong yang secara kelembagaan yaitu menjadi UIN. Lah, padahal secara realita, secara sarana prasarana, secara hak mahasiswa pun belum bisa maksimal tersalurkan. Maka dari itu dibutuhkan evaluasi kinerja dari tataran birokrasi selama 3 tahun ini ataupun 2 tahun kepengurusan ke belakang. Tanpa ada hasil evaluasi itu, kita tidak akan menyongsong itu, tidak bisa ataupun tidak mampu menyongsong hal tersebut. Bisa jadi itu hanya sebagai wacana yang ada. Karena apa? Peran mahasiswa juga dibutuhkan dalam hal suatu kelembagaan secara institusional. Jadi hasil-hasil evaluasi kerja akan kita refleksikan ataupun contoh, jika kita menemukan banyak keluh kesah mahasiswa, kita refleksikan melalui apa? Contoh kecil, kita melakukan audiensi ataupun dialog terbuka kepada jajaran birokrasi. Di situ kita tahu bagaimana sudut pandang mereka, bagaimana sih argumentasi dari mereka. Jadi kita akan menangkap apa substansial tersebut. Jika memang itu tidak dilaksanakan secara nyata ataupun hanya sekedar wacana saja, maka kita akan gugat dalam arti kita akan karena tugas mahasiswa ataupun ormawa adalah partner kritis dosen ataupun birokrasi. Di situ adalah peran penting kita mengkritisi kebijakan yang ada. Karena apa? Kampus ini adalah miniatur negara. Lah, di situ kami akan mengkritisi hal tersebut, melakukan evaluasi kinerja. Apa saja sih kekurangan dalam kepengurusan kemarin sebelum menyongsong hal itu. Itu. Dan kita calon nomor urut 02 akan bekerja sama kepada SEMA terpilih nanti. Karena apa? Tugas Dema adalah eksekutor. Lah, legislatornya adalah SEMA. Kita akan memaksimalkan hal tersebut dan kita akan bekerja sama, kooperatif. Tanpa adanya kerjasama kita tidak akan bisa membangun IAIN Kediri secara lebih baik seperti itu sebelum kita menyongsong menjadi UIN. Mungkin itu dulu. Oke, terima kasih jawaban yang sangat luar biasa. Oke, sebelum kita berpindah ke pertanyaan KPUM, mungkin dari paparan nomor urut 02 dari panelis ada pertanyaan? Oke, alhamdulillah. Saya dapat berbagi pertanyaan dengan calon pasangan nomor urut 2 dan ini menjadi pertanyaan yang terakhir dan kayaknya yang paling panas ini pertanyaannya kayaknya. Monggo Bapak. Tadi sudah dimulai, saya cuma melanjutkan. Selain pemilu umum raya mahasiswa di tahun 2022 ini IAIN Kediri ada hajatan besar dan sepi-sepi saja gitu ya. Ya, ini akan dilakukan pemilihan rektor seperti yang didesas-desuskan. Pertanyaannya adalah, apakah penting bagi mahasiswa untuk mengetahui tentang proses pemilihan rektor, siapa saja calonnya, dan apa saja visi misinya serta programnya yang akan dihidangkan oleh para kandidat? Apakah visi misi calon rektor itu juga sama dengan visi misi calon presiden mahasiswa dan wakilnya? Dan apakah visi misinya itu juga nanti bisa terakomodir dalam visi misi calon rektor itu? Jika iya, tindakan apa yang akan dilakukan untuk mengawal hal tersebut? Terima kasih.
Baik. Oke. Oke, kami lanjutkan ya. Jadi pertanyaannya tadi, seberapa penting mahasiswa untuk mengetahui pembinaan rektor dari segala aspek yang tadi sudah disebutkan oleh panelis? Oke, terkait wacana diadakannya pemilihan rektor, apakah itu penting bagi mahasiswa? Saya jawab dengan lantang, yaitu penting. Karena apa? Hal tersebut berbicara tentang kebijakan yang akan mendatang. Tanpa adanya pengawalan, kita tidak akan bisa mengontrol ataupun menyesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa. Contoh hari ini saja, kita hak-hak mahasiswa, sarana prasarana saja belum terpenuhi. Gitu. Jadi perlunya mengawal visi misi calon rektor ke depan adalah hal yang sangat urgent ataupun sangat penting banget gitu maksud saya. Jadi tanpa adanya pengawalan, maka mereka juga akan berpotensi seenaknya sendiri, akan berpotensi melangkah tanpa jalur yang jelas. Maka dari itu kita harus memberikan kritikan ataupun kritis kepada mereka terkait visi dan misinya ataupun perkiraan kinerja ke depannya. Karena apa? Contoh, kita berbicara tentang UKT. Seringkali UKT tidak ada transparansi. Bagaimana sih UKT didistribusikan? Bagaimana sih? Maka diperlukan pengawalan yang intens dari Ormawa, khususnya dari Dema, institusi ataupun wilayah sema institusi. Karena jika mereka hanya sekedar mencalonkan diri sebagai rektor tanpa melibatkan mahasiswa, maka kita harus bergerak secara inisiatif, secara inisiator, secara personal. Karena apa? Tanpa bangunnya kesadaran dari kita mahasiswa, mereka akan seenaknya sendiri. Seperti itu. Jadi ya kita kembali kepada tugas sebagai mahasiswa, partner kritis kepada wilayah birokrasi ataupun kepada wilayah dosen. Seperti itu. Tanpa adanya kritis
dari kita ataupun solusi ataupun masukan-masukan dari kita, ya mereka seakan-akan hanya sebagai otoritatif, membuat kebijakan disalurkan kepada mahasiswa dan mahasiswa langsung melakukan, seakan-akan kita sebagai sapi yang selalu diperah. Seperti itu kalau menurut saya tanggapannya. Cukup. Oke, terima kasih. Ada tanggapan lagi? Mungkin dari tim panelis? Sudah cukup? Udah cukup ya? Sebelum lanjut ke sesi keempat, mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Atau sudah cukup ya? Sudah cukup. Masih semangat nggak nih? Haus nggak haus? Ya mungkin ada konsumsi ya dari sini. Konsumsinya segera datang biar audiens nggak haus. Oke, masih semangat nggak? Halo? Halo? Oke, dilanjut ya. Dilanjut. Oke, untuk sesi keempat, KPUM memberikan beberapa pertanyaan kepada kandidat Pres dan Wapres. Kandidat diberikan waktu untuk menjawab pertanyaan dari KPUM selama 5 menit. Oke, untuk KPUM dipersilakan memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin bentuk sambatan ya pertanyaannya. Jadi ya kita tahu sendiri bahwasanya ya kita di organisasi ini mempunyai tanggung jawab sosial, di mana mahasiswa ini mempunyai tugas agent of change, agent of control, dan ada juga sebagai guardian value, yakni penjaga nilai. Nah, akan tetapi perkembangannya setiap tahun keterlibatan mahasiswa, partisipasi mahasiswa dalam kegiatan Dewan Eksekutif itu sangat minim sekali. Bahkan saya rasa sosialisasi yang dilakukan oleh Dewan Mahasiswa itu sangat tidak masif, bahkan tidak menyentuh keseluruhan mahasiswa. Pertanyaan saya, bagaimana cara Anda jika Anda terpilih untuk menjadi Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa IAIN Kediri untuk meningkatkan partisipasi ataupun giroh mahasiswa dalam berpartisipasi di organisasi kampus. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Bisa dipahami atas pertanyaan dari KPUM? Bisa. Oke, monggo dijawab. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari KPUM. Untuk tingkat penyadaran, kita akan memaksimalkan ormawa yang di wilayah prodi itu tadi. Kembali kepada perbincangan yang awal tadi. Karena apa? Jika di wilayah prodi saja tidak mampu menyadarkan, maka kolektivitas di antar ormawa itu juga tidak bisa teroptimalkan. Nah, perlunya penyadaran melalui kelembagaan prodi itu untuk merangkul keseluruhan mahasiswa. Nah, kita akomodir secara struktural terlebih dahulu. Melalui dema fakultas turun kepada wilayah prodi, keprodian. Karena apa? Jika memang mereka menjadi mahasiswa apatis, mereka akan kehilangan hiroh ataupun esensial dari mahasiswa tersebut sebagai agent of change, agent of balance, dan agent of control. Tugas penyadaran itu tugas kami sebagai ormawa. Karena apa? Tanpa adanya penjembatan ataupun sosialisator, maka mereka juga nggak akan tahu tugasnya sebagai mahasiswa itu apa saja. Kalau kata pas waktu sambutan Pak Wahidul Anam selaku Warek 3, tugas hari ini mahasiswa hanya sebagai duduk diam,
Hanya sekedar seperti itu. Ya, diperlukannya peningkatan nalar kritis, peningkatan kesadaran. Lah, dirangkulnya melalui sub-sub wilayah. Karena kalau kita berbicara secara komunal, kita juga kesusahan karena mahasiswa YIN Kediri melebihi dari 10.000 ataupun lebih gitu tataran mahasiswa. Maka diperlukannya masuk di wilayah terkecil ataupun tataran akar rumput. Seperti itu kalau menurut saya. Pemaksimalan ormawa yang ada di wilayah prodi. Oke, ada tanggapan dari pihak KFP UM? Sudah. Oh, kurang. Pertanyaan terakhir ya. Oke, boleh. Ini pertanyaannya sangat aktual dan kita tahu sendiri tentang soal isu kekerasan seksual di kampus. Jadi saya bacakan, di penghujung tahun 2021 kemarin kita ditampar dengan sebuah kasus yang sangat mencoreng nama baik IAIN Kediri, yakni pelecehan seksual. Dan mirisnya, para korban tidak ada pendampingan secara serius, serta banyak predator-predator yang masih berkeliaran di kampus kita tercinta ini. Pertanyaannya, sepengetahuan Anda, apa yang menjadi tugas Dewan Eksekutif Mahasiswa dalam mengawal kasus tersebut? Lalu, apa yang Anda lakukan untuk mengedukasi mahasiswa tentang pelecehan seksual? Serta bagaimana cara Anda agar mahasiswa berani speak up terhadap persoalan tersebut? Mungkin itu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Bisa dipahami? Oke, bisa. Oke. Terkait pelecehan seksual yang kemarin terangkat kasusnya dan itu memang nyata terjadi di dalam masyarakat kita, mahasiswa khususnya YIN Kediri. Kalau menurut saya fungsional Dema kita akan mengawal secara penuh. Karena apa? Kita pasca ini akan mencanangkan yang namanya kota aspirasi, yang itu sifatnya tertutup dan tidak akan bocor. Jadi kita akan menerima aduan-aduan dari mahasiswa menggunakan bukti-bukti tertentu. Itu yang pertama. Nah, pasca kita menerima aspirasi ataupun laporan dari tataran mahasiswa, kita akan bekerja sama kepada wilayah legislatif ataupun senat. Di situ pengawalan kita akan bekerja secara masif atau bekerja secara maksimal. Karena apa? Kalau kita hanya berbicara tataran eksekutor itu mampu untuk menyerap, dan legislator pun mampu untuk turun ke bawah untuk memberikan edukasi juga. Jadi kebijakan berbicara melalui legislator, eksekutor kita mengedukasi. Lah edukasinya gimana? Biar jadi gini, kita pasca ini kan membentuk terkait kementerian ataupun wilayah-wilayah tertentu. Lah di situ akan ada kementerian khusus terkait keperempuanan ataupun wilayah edukasi seksual. Nah di situ akan kita masifkan bekerja sama melalui wilayah-wilayah tertentu. Di YIN Kediri ada BSGA. Di situ kita akan bekerja sama. Kita juga bisa jadi bekerja sama kepada wilayah luar kampus dalam artian Komnas Perempuan ataupun lembaga-lembaga yang bersangkutan terkait pelecehan seksual. Jadi secara edukasi kalau kita berbicara melalui eksekutor, kita bukan bidang dari hal tersebut, maka kita akan membentuk suatu wadah di dalam Dema yang akan bisa menampung hal tersebut. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi secara sistematis terakomodir melalui aduan, tindakan hingga evaluasi. Karena melihat kasus kemarin itu seakan-akan kasus keangkat pasca itu hilang ditelan bumi tanpa ada hasil press release ataupun edukasi yang masif dari wilayah birokrasi seperti itu. Jadi pengawalan kita harus maksimal. Karena apa? Itu termasuk perlindungan di wilayah mahasiswa. Jika di dalam mahasiswa saja sudah tidak bisa merasa aman, bagaimana kita
melaksanakan tridharma perguruan tinggi terkait pendidikan kita. Apakah bisa masif kan seperti itu menurut saya? Maka kita akomodirlah melalui kementerian kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga tertentu. Seperti itu kalau menurut saya. Terima kasih. Luar biasa sekali. Bagaimana dari pihak KPUM? Sudah cukup? Oke. Dan kita akan memasuki sesi 5, namun sebelum itu para hadirin dan tamu undangan, kita akan break sebentar hingga pukul 1 nanti. Dan dimohon kepada calon SEMA, DEMA Fakultas dan HMPS agar segera kembali ke dalam ruangan karena kita akan melakukan proses orasi monologis. Dan sekian dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Mungkin cukup sekian dari kami, pasangan calon 02. Salam mahasiswa! Salam mahasiswa! Salam demokrasi! Cukup sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ininya dekdoknya mana?